Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan atau saya akan membahas terkait hambatan komunikasi organisasi yang ada pada perusahaan. Di sini saya akan mengambil contoh kasus pada perusahaan PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia, yang mana sekitar pada tahun 2012 sampai 2014 di berbagai wilayah operasional Pulau Jawa, terutama Jabodetabek, di sini terdapat beberapa masalah utama yang ada pada PT Kereta Api Indonesia. Masalah utamanya yaitu kereta terlambat tanpa penjelasan yang jelas. Kemudian, informasi perubahan jadwal tidak sampai ke penumpang. Yang ketiga, petugas di lapangan memberi informasi yang berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi organisasi antara manajemen pusat, petugas stasiun, masinis dan petugas stasiun, kayak gitu. Petugas lapangan maksudnya. Efek terhadap perusahaan ini terkait masalah utama itu, penumpang ataupun masyarakat banyak keluhan terhadap perusahaan ini. Kemudian citra KAI menjadi buruk. Pandangan masyarakat kepada PT KAI itu menjadi buruk sekali kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan masyarakat menurun. Kepercayaan masyarakat tuh menurun. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa runtutan masalah. Kenapa atau bagaimana hal tersebut bisa terjadi kayak gitu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa masalahnya. Runtutan masalah kayak gitu. Di sini ada beberapa runtutan masalah terkait masalah utama yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, manajemen pusat membuat kebijakan operasional. Di sini manajemen pusat tuh ya sudah membuat kebijakan operasional tanpa adanya kejelasan ataupun tanpa adanya informasi kepada petugas ataupun ke penumpang. Hanya membuat sebuah kebijakan operasional kemudian dipahami, hanya meminta memahami hal tersebut, kebijakan tersebut. Si penumpang itu harus memahami kebijakan tersebut, dan si petugas pun sama, harus memahami kebijakan tersebut tanpa adanya kejelasan dari atasan. Hal inilah yang membuat bermasalah dalam berkomunikasi. Yang kedua, informasi tidak disampaikan dengan jelas kepada petugas. Hal inilah yang membuat bingung petugas. Apa yang harus disampaikan kepada penumpang. Nah, yang ketiga, petugas menerima informasi terlambat atau tidak lengkap. Nah, ini pun sama yang membuat bingung petugas kayak gitu. Informasi terlambat dan tidak lengkap. Itulah yang membuat masyarakat banyak keluhan. Masyarakat memandangnya buruk, masyarakat tidak percaya lagi kayak gitu. Dan keempat, saat terjadi gangguan, si petugas bingung memberi penjelasan. Kemudian si penumpang menerima informasi berbeda-beda dari setiap petugas. Karena adanya tadi keterlambatan informasi ataupun tidak lengkap gitu informasi tersebut yang disampaikan, dan apa yang disampaikan pun tidak jelas gitu kepada petugas tuh. Maka dari itu, itulah yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, penumpang merasa tidak dihargai dan diperlakukan tidak baik kayak gitu. Nah, disinilah gitu kan. Ini contoh hambatan komunikasi organisasi vertikal, yang mana vertikalku dari atas ke bawah kayak gitu, dan hambatan teknis gitu kan. Secara tidak langsung si atasan tuh cuman memberikan kebijakan operasional tanpa adanya kejelasan informasi kepada petugas, dan si petugas pun bingung apa yang mau disampaikan kepada penumpang. Maka dari itu efeknya ya penumpang menurun lah kayak gitu. Jadi kayak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap
perusahaan tersebut. Kemudian apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan ataupun PT KAI ini gitu kan mengatasi hambatan komunikasi ini. Mereka tuh dimulai memperbaiki atau mengatasi hambatan komunikasi ini pada tahun 2014 sampai 2016, yang mana mereka melakukan perbaikan. Yang pertama standarisasi informasi kayak gitu. Di sini ada standarisasi informasi, semua petugas wajib menyampaikan informasi dengan format yang sama. Di sini petugas tuh memberikan, kan kalau tadi cuman hanya melihat dari kebijakan operasional dari atasan tanpa ada kejelasan ataupun tanpa ada informasi yang sama dari atasan. Jadi adanya keterlambatan dan ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dari atasan, kemudian yang disampaikannya ya seperti itu, tidak ada kejelasan lagi gitu kan, atau keterlambatan informasi lah. Nah di sini ada standarisasi informasi yang mana semua petugas wajib menyampaikan informasi terhadap penumpang dengan format yang sama tanpa beda, gak ada beda kayak gitu, gak beda-beda gitu. Jadi semua sama, semua tersampaikan dengan jelas sesuai dengan yang diperintahkan atasan gitu, informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, kemudian bawahan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi semua sama, jadi jelas, gak ada yang dibeda-bedakan, gak ada komplain lagi kayak gitu. Yang kedua, kalaupun ada kesalahan, mungkin itu kesalahan dari petugasnya sendiri, bukan dari atasannya kayak gitu. Kemudian yang kedua ada sistem pengumuman digital. Nah di sini sistem pengumuman digital itu yang dimaksud yaitu sekarang zaman canggih kan. Sekarang zaman canggih, apalagi mungkin kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kalian ke stasiun atau mungkin kalian yang mudik menggunakan kereta kayak gitu, mungkin sekarang sudah ada layar di setiap stasiun itu ataupun informasi yang digunakan oleh pengeras suara. Nah sekarang karena zaman canggih kayak gitu, sudah ada layar yang menunjukkan informasi jadwal asalnya dari mana, kemudian tujuannya mau kemana, kemudian ada jamnya berapa sampai jam berapa gitu kan. Kemudian keberangkatan kereta itu jam segini, kemudian kepergian kereta itu jam segini, keberangkatan kereta itu jam segini kayak gitu. Dan kemudian ada pengeras suara yang mengingatkan kita untuk bersiap-siap untuk keberangkatan kereta tersebut. Nah, maka dari itu karena sudah ada sistem pengumuman digital, kalaupun emang ada keterlambatan dari si penumpang tersebut, itu salah penumpangnya sendiri. Soalnya sudah ada pengeras suara yang mana pengeras suara itu sudah sangat jelas untuk mengingatkan, sudah ada layar yang mana informasi tersebut sudah jelas juga kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan medsos dan aplikasi. Apalagi zaman sekarang canggih kan, canggih banget kayak gitu. Sudah ada handphone, sudah ada laptop ataupun yang lain-lain lah. Nah di sini PT KAI pun membuat aplikasi yang bernama KAI Akses, yang mana informasi tersebut disampaikan lewat si penumpang dari jauh-jauh hari untuk menyampaikan informasi tersebut, bahwasanya keberangkatan kereta Anda itu pada pukul sekian dan asalnya dari mana kemana kayak gitu, dan sudah jelas. Jadi tidak ada alasan lagi untuk si penumpang tersebut terlambat ataupun menerima informasi yang tidak jelas ataupun menerima informasi yang terlambat kayak gitu. Kemudian yang keempat, pelatihan komunikasi petugas. Nah di sini petugas melatih komunikasi kepada penumpang, bagaimana menyampaikan informasi yang jelas, informasi yang akurat dari atasan kayak gitu. Yang mana pelatihan komunikasi petugas ini sangat penting dan sangat pengaruh kayak gitu kepada penumpang, agar penumpang tidak ada komplain ataupun
tidak ada alasan lah gitu untuk menyalahi perusahaan tersebut. Nah, mengapa langkah tersebut menjadi solusi? Karena informasi sekarang sudah berjalan sama kayak gitu, lebih cepat dan sama kayak gitu. Kemudian petugas tidak bingung menyampaikan informasinya seperti apa, soalnya sudah jelas apa yang disampaikan dari atasan ke bawahan, sangat jelas kayak gitu. Dan kalaupun ada kesalahan itu dari petugasnya sendiri kayak gitu. Kemudian penumpang mendapat kepastian karena adanya aplikasi yang mana jadwal tersebut dari jauh-jauh hari sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari. Dan kalaupun ada perubahan mungkin beberapa hari sebelumnya juga kayak gitu, udah jauh-jauh hari kalaupun ada perubahan informasi mungkin diinformasikannya dari jauh-jauh hari. Kemudian keluhan masyarakat menurun. Nah, disinilah tidak ada alasannya lagi masyarakat untuk komplain kepada perusahaan PT KAI tersebut, karena sudah adanya eh, standarisasi informasi yang mana ini sudah sangat jelas. Kemudian sistem pengumuman digital sangat jelas, memanfaatkan medsos dan aplikasi kayak gitu. Hasilnya PT KAI jauh lebih membaik, transportasi kereta menjadi lebih tertib dan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian KAI dikenal sebagai salah satu BUMN pelayanan publik terbaik kayak gitu. Kemudian kasus PT Kereta Indonesia menunjukkan bahwa hambatan komunikasi organisasi itu akan menimbulkan pelayanan yang tidak baik. Maka dari itu, dengan adanya komunikasi yang baik, semua pelayanan akan berjalan baik juga kayak gitu. Itulah pentingnya komunikasi organisasi, yang mana apa-apa tuh kita harus berkomunikasi. Jangan sampai kita tuh miskomunikasi ataupun tidak adanya komunikasi. Itulah hasilnya dari komunikasi organisasi. Itulah pentingnya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.